Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trilistia Utami, NIM B200170367. Saya akan mempresentasikan tentang perilaku auditor dalam pelaksanaan audit manajemen. Yang pertama yaitu tentang hubungan antar manusia dalam manajemen audit. Menurut OU Effendi, hubungan antar manusia merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lainnya untuk mendapatkan saling pengertian, kesadaran, dan kebutuhan psikologis. Hal ini juga terjadi pada kegiatan audit internal, yaitu pada auditor dan auditi. Apabila kedua belah pihak tidak memiliki hubungan yang baik, maka akan terjadi konflik berkepanjangan dan akan berdampak pada perusahaan. Oleh sebab itu, diharapkan adanya hubungan yang baik antara auditor dan auditi agar tercapainya misi dan visi masing-masing dari mereka dan juga agar mampu memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Yang selanjutnya yaitu hubungan kerjasama antara manajemen dan eksternal audit. Terdapat beberapa persamaan keduanya, yaitu yang pertama, keduanya sama-sama merupakan peran yang penting dalam tata kelola organisasi serta memiliki kepentingan bersama dalam hal efektivitas pengendalian internal keuangan. Keduanya diharapkan memiliki pengetahuan yang luas terhadap bisnis, resiko strategis yang dihadapi oleh perusahaan dan juga industri. Dari sisi lain, dari sisi profesionalitas, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki kode etik dan standar profesional yang ditetapkan oleh institusi profesional masing-masing yang harus dipatuhi, serta sikap objektif dan independen terhadap kegiatan yang mereka audit. Namun, selain berbagai kesamaan tersebut, terdapat pula perbedaan di antara keduanya. Yang selanjutnya, perbedaan antara pemeriksaan manajemen dengan pemeriksaan eksternal. Perbedaannya antara lain, yang pertama, perbedaan misi. Seorang auditor eksternal bertanggung jawab terhadap kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Sedangkan auditor internal tidak hanya berfokus pada laporan keuangan saja. Auditor internal juga harus melakukan evaluasi desain dan implementasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan governance dalam pemastian pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, perbedaan organisasional. Auditor internal merupakan bagian dari organisasi di mana kliennya merupakan dewan komisaris, dewan direksi, serta komite-komite yang ada. Sedangkan auditor eksternal merupakan pihak ketiga yang bukan merupakan bagian dari organisasi. Mereka melakukan penugasan berdasarkan kontrak yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun standar profesional yang berlaku untuk auditor eksternal. Yang ketiga, perbedaan pemberlakuan. Secara umum, fungsi audit internal tidak wajib bagi organisasi. Namun, pada perusahaan yang bergerak di industri tertentu seperti perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dan juga perbankan wajib memiliki auditor internal. Sementara pemberlakuan kewajiban untuk auditor eksternal lebih luas. Perusahaan-perusahaan yang listing, badan-badan sosial, hingga partai politik yang dalam keadaan tertentu diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan dilakukan audit eksternal. Yang keempat, perbedaan kualifikasi. Kualifikasi untuk audit internal tidak harus seorang akuntan. Sedangkan pada auditor eksternal harus seorang akuntan yang mampu memahami, menilai risiko terjadinya error dan irregularities, mendesain audit untuk memberikan keyakinan memadai dan mendeteksi kesalahan material, serta melaporkan temuan-temuan yang ada. Yang kelima, perbedaan fokus dan orientasi. Auditor internal lebih berorientasi pada masa depan, yaitu pada kejadian-kejadian yang akan terjadi baik berdampak
buruk maupun baik terhadap perusahaan, serta bagaimana perusahaan akan bersiap apabila terjadi kemungkinan tersebut, dan bagaimana caranya agar tetap tercapai tujuannya. Sedangkan auditor eksternal berfokus pada akurasi yang bisa dipahaminya dari kejadian-kejadian historis sebagaimana terefleksikan pada laporan keuangan organisasi. Yang keenam, perbedaan timing. Auditor internal melakukan review terhadap aktivitas organisasi secara berkelanjutan, sedangkan auditor eksternal melakukannya secara tahunan atau periodik. Yang selanjutnya yaitu hubungan kerjasama antara manajemen auditor dengan auditi. Hubungan ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang sehat dan berkembang secara wajar, walaupun dari pihak auditi terdapat perbedaan sudut pandang, tetapi pada hakikatnya tujuannya adalah sama. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas. Yang pertama yaitu kemampuan mengolah masukan yang diperolehnya menjadi satu keluaran yang bermakna. Yang kedua, cara atau metode yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, proses interaksi kerjasama yang terjadi antara dirinya dengan kelompok. Berikutnya, komunikasi dalam manajemen audit. Komunikasi menjadi elemen terpenting dalam organisasi. Seringkali keberhasilan personal atau program sangat tergantung dari keberhasilan komunikasi yang dilakukan para anggota dalam organisasi itu. Yang selanjutnya, terdapat 3 hal penting dalam komunikasi manajemen audit. Yang pertama, selama komunikasi berlangsung, pahamilah lawan bicara. Yang kedua, tetapkan strategi atas reaksinya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Yang ketiga, berpikir positif dan sikap yang terkendali merupakan sarana yang penting yang harus kita jaga. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.